Di dalam banyak kisah besar sejarah manusia, informasi seringkali lebih berharga daripada kekuatan pasukan. Sebuah kerajaan bisa runtuh bukan karena kalah jumlah tentara, tetapi karena gagal mengetahui apa yang terjadi di luar wilayahnya. Karena itulah, sejak zaman kuno, para penguasa selalu membutuhkan mata dan telinga yang mampu menjangkau tempat-tempat jauh yang tidak bisa mereka lihat sendiri. Namun menariknya, salah satu agen intelijen paling terkenal dalam sejarah bukanlah manusia. Ia bukan prajurit, bukan panglima perang, dan bukan pula pembawa senjata. Ia hanyalah seekor burung kecil bernama Hudhud. Dalam kisah Nabi Sulaiman, burung ini digambarkan mampu membawa informasi penting dari wilayah yang sangat jauh. Sekilas, banyak orang mungkin menganggap kisah itu hanya bagian simbolis semata. Tetapi, jika diperhatikan dari sisi biologis dan perilaku aslinya di alam liar, pilihan Hudhud sebenarnya terasa sangat masuk akal. Burung kecil ini ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa untuk ukuran seekor burung. Di padang pasir yang luas dan keras, bertahan hidup bukan perkara mudah. Hamparan tanah kering bisa membentang tanpa akhir, panas menyengat datang dari segala arah, dan sumber air sering tersembunyi jauh di bawah permukaan bumi. Dalam kondisi seperti itu, makhluk yang mampu menemukan jalan dan membaca tanda-tanda alam memiliki nilai yang sangat besar, dan Hudhud termasuk salah satunya. Burung Hudhud bukan burung biasa yang hanya terbang rendah di sekitar pepohonan. Di alam liar, mereka dikenal sebagai burung migran yang mampu melakukan perjalanan sangat jauh. Mereka melintasi wilayah luas, melewati gurun, lembah, dan berbagai kondisi alam yang keras tanpa kehilangan arah. Kemampuan navigasi mereka sangatlah tajam. Para peneliti burung menemukan bahwa banyak spesies migran memiliki kemampuan membaca posisi matahari, pola medan bumi, hingga perubahan lingkungan di bawah mereka. Kemampuan seperti ini membuat burung mampu kembali ke tempat yang sama meskipun telah terbang ribuan kilometer. Hudhud membawa kemampuan alami itu di dalam dirinya. Karena itulah, jika dilihat dari sudut pandang strategi kuno, burung seperti Hudhud sangat cocok digunakan sebagai pembawa informasi atau pengintai wilayah. Ia bisa menjangkau daerah yang sulit dicapai manusia, mampu melihat keadaan dari udara, dan yang paling penting, keberadaannya tidak mudah menimbulkan kecurigaan, karena seekor burung yang terbang di langit tidak akan dianggap sebagai ancaman. Inilah yang membuat kisah Nabi Sulaiman menggunakan Hudhud terasa begitu menarik. Burung kecil itu bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan bagian dari sistem informasi kerajaan yang sangat cerdas. Dalam kisah tersebut, Hudhud bahkan mampu membawa kabar tentang sebuah negeri yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa burung ini tidak hanya mampu bepergian dalam jarak besar, tetapi juga memiliki ketelitian dalam mengamati keadaan. Dan jika melihat kemampuan biologisnya di dunia nyata, hal itu terasa semakin masuk akal. Hudhud dikenal sangat peka terhadap kondisi tanah dan lingkungan. Burung ini sering mencari makan dengan menusukkan paruh panjangnya ke tanah untuk menemukan serangga atau larva tersembunyi. Karena kebiasaan itulah, mereka diyakini memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan struktur tanah dan keberadaan air di bawah permukaan. Di wilayah gurun, kemampuan seperti ini sangat berharga. Bagi pasukan kuno, mengetahui lokasi sumber air bisa menentukan hidup dan mati. Tentara yang kehabisan air di tengah perjalanan dapat hancur bahkan sebelum perang dimulai. Maka seekor burung yang mampu membaca tanda-tanda alam dari udara dan mendeteksi wilayah yang lebih hidup jelas memiliki nilai strategis yang luar biasa. Mungkin itulah mengapa Hudhud dipilih. Ia kecil, cepat, sulit dicurigai, mampu menjelajah jauh, dan memiliki kemampuan membaca lingkungan yang tidak dimiliki manusia biasa. Di mata kerajaan lain, ia hanyalah seekor burung yang melintas di langit. Tetapi bagi Nabi Sulaiman, ia bisa menjadi mata yang melihat tempat-tempat yang belum diketahui siapapun. Kemampuan bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan memang membuat Hudhud sangat efektif sebagai pengintai.
Ia dapat mendekati wilayah asing dengan tenang, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa menarik perhatian, lalu kembali membawa informasi penting. Namun dalam dunia intelijen, ada satu hal lain yang sama pentingnya dengan kemampuan menyusup, yaitu kemampuan untuk bertahan hidup ketika keadaan berubah menjadi berbahaya. Sebab sebaik apapun seorang mata-mata bersembunyi, selalu ada kemungkinan ia ditemukan. Dan menariknya, hudhud ternyata juga memiliki kemampuan alami yang sangat mendukung tugas seperti itu. Di alam liar, seekor burung kecil hidup dalam ancaman hampir setiap hari. Predator bisa datang kapan saja, baik dari udara maupun dari darat. Karena itulah, banyak burung mengembangkan cara bertahan yang unik agar tetap hidup. Hudhud termasuk salah satu burung yang memiliki mekanisme pertahanan sangat cerdik. Ketika merasa terancam, hudhud tidak selalu langsung terbang panik. Dalam beberapa kondisi, burung ini justru memilih cara yang jauh lebih diam-diam dan unik. Ia dapat meratakan tubuhnya ke permukaan tanah sambil membuka sayapnya lebar-lebar. Dari kejauhan, bentuk tubuhnya menjadi sulit dikenali dan terlihat seperti bagian dari tanah, dedaunan kering, atau benda mati biasa. Ini adalah bentuk kamuflase alami yang sangat efektif. Di tengah lingkungan gurun atau tanah kering yang penuh warna kusam, teknik seperti ini membuat predator kesulitan membedakan tubuh hudhud dengan lingkungan di sekitarnya. Musuh yang sebelumnya melihat gerakan burung kecil tiba-tiba kehilangan jejak karena hudhud seolah menghilang dari pandangan. Jika dilihat dari sudut pandang intelijen, kemampuan seperti ini tentu sangat berharga. Seekor pengintai yang tertangkap tidak hanya kehilangan nyawa, tetapi juga dapat membuat seluruh misi gagal. Karena itulah agen terbaik bukan hanya mereka yang mampu menyusup, tetapi juga mereka yang mampu lolos ketika keadaan berubah berbahaya. Hudhud memiliki naluri itu secara alami. Ia tidak mengandalkan kekuatan besar atau serangan brutal untuk bertahan hidup. Sebaliknya, ia mengandalkan kecerdikan dan kemampuan menipu penglihatan musuh. Tidak hanya itu, hudhud juga memiliki mekanisme pertahanan lain yang cukup unik. Dalam keadaan tertentu, burung ini dapat mengeluarkan aroma busuk yang menyengat untuk mengusir ancaman. Bau tersebut berasal dari cairan pertahanan yang mampu membuat predator merasa tidak nyaman untuk mendekat. Di alam liar, cara seperti ini sangat efektif karena banyak pemangsa lebih memilih mundur daripada terus mengejar mangsa yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Artinya, bahkan ketika posisi hudhud sudah terdesak, ia masih memiliki peluang besar untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Kemampuan-kemampuan kecil seperti inilah yang kemudian membuat hudhud terasa begitu sempurna untuk tugas pengintaian. Ia mampu bergerak diam-diam, sulit dicurigai, dan ketika berada dalam bahaya, ia memiliki cara bertahan yang tidak biasa. Semua itu meningkatkan kemungkinan satu hal yang sangat penting dalam dunia intelijen, yaitu kembali pulang membawa informasi. Karena dalam tugas pengintaian, informasi hanya berguna jika berhasil sampai kepada pihak yang membutuhkan. Semakin dipahami perilaku asli hudhud di alam liar, semakin terlihat bahwa banyak kemampuan alaminya memang sangat selaras dengan kebutuhan seorang agen intelijen. Ia kecil, tidak mencolok, tahu cara bersembunyi, mampu bertahan dalam situasi berbahaya, dan memiliki naluri adaptasi yang sangat baik terhadap lingkungan sekitar. Kemampuan seperti itulah yang membuat seekor burung kecil dapat memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan manusia. Kemampuan bertahan hidup membuat hudhud menjadi pengintai yang sulit dihentikan. Ia dapat menyelinap tanpa dicurigai, berkamuflase ketika terancam, bahkan memiliki cara unik untuk mengusir bahaya. Namun kehebatan burung ini ternyata belum berhenti di situ. Semakin diperhatikan bentuk tubuh dan kebiasaan alaminya, semakin terlihat bahwa hampir setiap bagian dari hudhud seperti mendukung tugas pengamatan dan pengintaian. Salah satu yang paling menarik adalah bentuk paruhnya. Hudhud memiliki paruh yang panjang, ramping, dan sedikit melengkung. Di alam liar, bentuk seperti ini sangat berguna untuk mencari makanan. Burung ini biasa menggunakan paruhnya untuk menusuk tanah, mengorek sela-sela akar,
atau menjangkau serangga kecil yang tersembunyi di tempat sempit. Paruh itu bekerja seperti alat pencari yang mampu masuk ke celah yang tidak dapat dijangkau burung lain. Karena kebiasaan itu, hut-hut menjadi sangat terbiasa berinteraksi dengan ruang-ruang kecil dan sempit di lingkungannya. Jika dilihat dari sudut pandang intelijen, kemampuan tersebut menjadi sangat menarik. Bayangkan sebuah benteng kerajaan kuno dengan tembok batu yang besar dan rapat. Bagi manusia, area seperti itu sulit dimasuki tanpa diketahui penjaga. Tetapi bagi seekor hut-hut, celah kecil di antara batu, ventilasi bangunan, atau sudut atap yang sempit justru bisa menjadi tempat hinggap yang ideal. Dari tempat-tempat seperti itulah, seekor pengintai dapat mengamati keadaan tanpa mudah terlihat. Hut-hut dapat bertengger diam di sela bangunan sambil memperhatikan aktivitas di sekitarnya. Ia cukup kecil untuk bersembunyi, tetapi cukup cerdas untuk memilih posisi yang aman. Dan karena keberadaannya tampak alami, orang-orang di bawahnya mungkin bahkan tidak sadar sedang diawasi. Kemampuan ini membuat hut-hut terasa seperti drone pengintai alami pada zamannya. Ia mampu menjelajah wilayah luas dari udara, mendekati pusat aktivitas tanpa memicu kecurigaan, lalu mengamati keadaan dari posisi tersembunyi yang sulit dijangkau makhluk lain. Semua itu dilakukan bukan dengan teknologi, melainkan dengan kemampuan biologis yang memang sudah dimilikinya sejak lahir. Dan yang paling menarik, hut-hut dalam kisah Nabi Sulaiman tidak hanya menemukan sebuah kerajaan jauh. Ia juga membawa informasi yang sangat spesifik. Burung itu mampu melaporkan keberadaan kerajaan Sabah, menggambarkan kondisi sosial mereka, bahkan memberitakan bahwa masyarakat di sana menyembah matahari. Artinya, hut-hut bukan sekedar melihat, tetapi juga mampu mengamati dan mengenali keadaan dengan detail. Hal ini terasa semakin masuk akal ketika para ilmuwan modern mulai memahami bahwa beberapa spesies burung sebenarnya memiliki kemampuan kognitif yang jauh lebih kompleks daripada dugaan manusia dulu. Burung mampu mengenali pola, mengingat lokasi, membaca lingkungan, bahkan mengambil keputusan berdasarkan situasi tertentu. Hut-hut kemungkinan juga membawa kemampuan alami itu. Perpaduan antara daya jelajah yang luas, kemampuan bergerak diam-diam, naluri bertahan hidup, serta kecerdasan dalam membaca lingkungan menjadikan burung ini sangat ideal untuk tugas pengintaian. Ia kecil, tetapi mampu mengakses tempat yang sulit dijangkau manusia. Ia tampak sederhana, tetapi menyimpan kemampuan observasi yang luar biasa. Semakin dipahami dari sisi biologis dan perilaku alaminya, semakin terlihat bahwa hut-hut memang memiliki hampir semua kemampuan yang dibutuhkan seorang agen intelijen pada masa kuno. Ia mampu menjelajah jauh, masuk tanpa dicurigai, bertahan dalam keadaan berbahaya, dan mengamati situasi dari tempat-tempat tersembunyi yang sulit dijangkau siapapun. Karena itulah, kisah hut-hut tidak hanya menarik dari sisi sejarah dan spiritual, tetapi juga terasa sangat logis ketika dipahami melalui cara kerja alam yang sesungguhnya.